Assalamualaikum, welcome to my channel Messi Cantikan 518631091 dari Prodi Perbankan Syariah kelompok KKN 69 IAIN Syuruh 2021 DPL Busra Febriani MAG. Oke teman-teman, di video pertama ini saya akan menjelaskan tata cara membuat rekening tabungan di bank syariah. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih bank syariah, tujuannya apa, prinsipnya apa, dan perbedaan dari bank konvensional dan bank syariah itu apa, serta dalilnya. Yuk disimak bersama-sama guys. Bank syariah. Yang pertama ini kita akan membahas tentang pengertian bank syariah. Apa sih yang dimaksud dengan bank syariah? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang di dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip bank syariah. Apa sih prinsip perbankan syariah itu? Nah, prinsip perbankan syariah menurut pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal atau musyarakah, pembiayaan jual beli barang dengan keuntungan atau murabahah, atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau ijaroh, atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain atau ijaroh wa iktina. Tujuan dari bank syariah. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan bank syariah. Apa sih tujuan dari bank syariah? Yang pertama, mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek riba atau jenis usaha perdagangan lain yang mengandung unsur gharar, di mana jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat. Yang kedua, untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi. Yang ketiga, untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar, terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang lebih produktif menuju terciptanya kemandirian usaha. Dan yang keempat, untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas, bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan. Dan yang kelima, untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang pada umumnya merupakan program utama dari negara yang sedang berkembang. Dan yang terakhir, untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah. Konsep atau dalil bank syariah. Konsep atau dalil mengenai perbankan syariah. Yang pertama, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Terdapat dari Al-Quran surah 2 ayat 275. Yang kedua, jual beli boleh dilakukan dengan penyerahan tangguh. Terdapat pada Quran surah 2 ayat 282. Dan yang ketiga, umat Islam mengajarkan ta'amun. Terdapat pada Quran surah 5 ayat 2 dan menghindari ikhtinaz. Terdapat di Quran surah 9 ayat 34.
Dan yang keempat, hampir semua pekerjaan muamalah adalah mubah, kecuali ada dalil yang melarangnya. Usul fikih. Fungsi bank syariah. Sekarang kita akan menjelaskan tentang fungsi bank syariah. Apa sih fungsi dari bank syariah? Yang pertama, manajer investasi atau mengelola investasi dana dari nasabah. Merupakan investasi dari pemilik dana yang terhimpun karena besar kecilnya pendapatan bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana yang terhimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Yang kedua, investor. Bank syariah menginvestasikan dana yang tersimpan pada bank tersebut dengan jenis pola investasi yang sesuai dengan syariah. Yang ketiga, jasa keuangan. Bank syariah memberikan layanan clearing, transfer, pembayaran gaji, dan sebagainya. Dan yang keempat, fungsi sosial. Bank syariah memberikan layanan sosial melalui dana, korp, dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip syariah. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Sekarang kita akan membahas perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Apa ya perbedaannya? Jangan di-skip, oke? Nah, perbedaan pertama, bank syariah berdasarkan Al-Quran dan hadis serta fatwa MUI. Sedangkan hukum dari bank konvensional yaitu hukum positif yang berlaku di Indonesia atau perdata dan pidana. Yang kedua, bank syariah akan menolak pengajuan kredit yang ditujukan untuk hal-hal yang bisa melanggar hukum Islam atau hanya untuk usaha yang halal. Sedangkan bank konvensional, penyaluran kredit pada bank konvensional bisa dilakukan pada berbagai bisnis yang dianggap aman dan menguntungkan selama tidak menyalahi aturan atau hukum yang berlaku. Yang ketiga, bank syariah, keuntungan atau profit, kemakmuran dan kebahagiaan dunia akhirat. Sedangkan bank konvensional, keuntungan atau profit, kebahagiaan dunia semata. Dan yang keempat, keuntungan berdasarkan sistem bagi hasil, jual beli, dan sewa. Sedangkan bank konvensional, keuntungan berdasarkan sistem bunga. Yang kelima, bank syariah, nasabah diperlakukan sebagaimana seorang mitra karena bank dan nasabah diikat dalam akad yang sangat transparan. Sedangkan bank konvensional, hubungan pihak bank dengan nasabah lebih seperti antara debitur dan kreditur. Dan yang keenam, bank syariah, setiap transaksi yang dilakukan oleh bank syariah selalu berada di dalam pengawasan Dewan Pengawas yang terdiri dari ulama-ulama serta ahli ekonomi yang memang menguasai tentang fikih muamalah. Sedangkan bank konvensional tidak ada dewan pengawas sehingga setiap transaksi yang dilakukan tidak diawasi oleh siapapun selain hukum-hukum positif yang berlaku. Tips membuat rekening tabungan di bank syariah. Tata cara membuat rekening tabungan di bank syariah. Syarat umum untuk membuat rekening tabungan di bank syariah yang pertama, kalian harus warga negara Indonesia. Yang kedua, kalian harus memiliki EKTP asli. Dan yang ketiga, kalian harus melampirkan NPWP. Selanjutnya, kalian harus kunjungi kantor cabang bank syariah terdekat. Yang kedua, ambil nomor antrian untuk layanan customer service. Dan yang ketiga, jika sudah tiba giliran, silahkan temui petugas. Dan yang keempat, sampaikan maksud kalian untuk membuat rekening tabungan di bank syariah tersebut. Yang kelima, kemudian petugas akan meminta kalian untuk mengisi formulir pendaftaran. Dan yang keenam, jika sudah serahkan formulir tersebut beserta berkas persyaratan dan biaya setoran awal. Selanjutnya, tunggu beberapa saat hingga petugas selesai memverifikasi data kalian. Terakhir,
petugas akan memberikan buku rekening dan kartu ATM Bank Syariah. Nah, proses buka rekening Bank Syariah tabungan telah selesai. Thank you for watching, teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Wassalamualaikum.